warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang soleh dan solihah. Berjumpa lagi dengan Bu Rezania dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Pada hari ini kita akan belajar bab pertama, yaitu belajar surah Al-Alaq. Bu Reza ingin bertanya, tahukah kamu mengenai sejarah turunnya Al-Quran? Lalu, apa sih hubungannya mengenai sejarah turunnya Al-Quran dengan wahyu Quran surah Al-Alaq? Oleh karena itu, mari kita simak penjelasan dari Bu Reza. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, terdapat gambar berhala yang berada di sekitar Ka'bah dan berhala yang disembah oleh masyarakat Arab zaman dahulu. Jadi, sebelum Islam datang, masyarakat Arab ini hidup dalam kegelapan dan dalam kesesatan, sehingga masa itu disebut dengan masa jahiliyah atau kebodohan. Bodoh di sini bukan berarti mereka bodoh secara akal, tetapi mereka tersesat dalam moral dan akhlak. Hal itu dilihat dari penyembahan berhala yang ada di mana-mana, termasuk di lingkungan sekitar Ka'bah. Selain itu, kemaksiatan seperti perjudian, perzinaan, pembunuhan bayi perempuan sering terjadi. Muhammad prihatin dengan kondisi tersebut, maka beliau memutuskan untuk berkhalwat atau menyendiri di Gua Hira. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika berkhalwat? Yaitu beliau beribadah dan memohon petunjuk kepada Allah agar terhindar dari kejahiliahan masyarakat di sekitarnya. Di tengah ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, tiba-tiba datanglah sesosok cahaya yang sangat menyilaukan hingga Nabi Muhammad tidak bisa membuka matanya. Ternyata sosok cahaya yang hadir tersebut adalah malaikat Jibril yang bertugas untuk menyampaikan sebuah wahyu. Ketika itu, malaikat Jibril alaihissalam memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengikutinya mengucapkan wahyu tersebut. Tetapi karena Nabi yang kaget dan ketakutan, awalnya menolak dan mengatakan bahwa ia adalah seorang ummi. Maksudnya bahwa Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Namun, atas izin Allah, akhirnya Nabi Muhammad mampu mengikuti malaikat Jibril untuk mengucapkan wahyu pertama, yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Mana sih bunyi dari wahyu pertama tersebut? Ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut asma Tuhanmu. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari alaq atau segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahui. Mempelajari sejarah turunnya Al-Quran, ayo kita simak identitas surah Al-Alaq. Jadi, surah Al-Alaq ini disebut sebagai surah Makkiyah karena surah ini seluruh ayatnya turun di kota Mekah dan diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Yang kedua, surah Al-Alaq ini terdiri atas 19 ayat. Dan urutan surah Al-Alaq di dalam Al-Quran terdapat pada urutan ke-96 yang terletak
setelah surah At-Tin dan sebelum surah Al-Qadar. Yang ketiga, ayat 1 hingga 5 pada Quran surah Al-Alaq merupakan wahyu pertama dan diturunkan pada tanggal 17 Ramadan 40 Miladiyah atau 40 tahun setelah Rasulullah SAW dilahirkan. Dan pada peristiwa ini, di setiap 17 Ramadan, seluruh umat Islam memperingatinya sebagai peristiwa nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Dan yang terakhir, nama Al-Alaq ini diambil dari kata di ayat kedua, yaitu kata Al-Alaq, yang berarti segumpal darah. Apa saja sih hikmah atau pelajaran yang kita bisa ambil dari materi pada hari ini? Yaitu yang pertama, pada Quran surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 menjelaskan bahwa perintah manusia pertama kali adalah membaca. Maksud dari membaca di sini adalah manusia harus mau untuk belajar dan berpikir, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah baik dari ayat Al-Quran maupun dari alam sekitar. Apa saja yang harus dipelajari oleh manusia? Yang pertama yaitu tentunya mempelajari ilmu agama yang wajib sebagai bekal kita dalam beribadah. Selain itu, manusia juga harus mempelajari ilmu yang bersifat duniawi seperti sains, kedokteran, dan teknologi supaya manusia mampu maju dan beradaptasi dengan zaman. Siswa-siswi Min Kudus yang dicintai oleh Allah, Quran surah Al-Alaq ini tidak hanya sebatas ayat 1 hingga ayat 5 saja, tetapi terdiri atas 19 ayat, di mana ke-19 ayat ini akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Setelah menyimak keseluruhan dari isi materi, maka tugas kalian untuk minggu ini adalah menulis kaligrafi. Yang pertama, siapkan kertas dan alat tulis kalian, lalu tulislah kaligrafi Quran surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 di sebuah kertas. Lalu yang kedua, tulis dengan rapi dan indah sesuai dengan kreativitas kalian. Dan yang terakhir, lalu foto tugas kalian dan upload atau unggah pada link yang telah dibagikan ke dalam grup WA. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita pada minggu ini. Sampai jumpa di pembelajaran Al-Quran Hadis selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.